Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Baiti. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan memperagakan alat peraga pembelajaran matematika yang telah saya buat sendiri, yang saya beri nama Monopoli Bangun Datar. Monopoli ini saya buat untuk menunjang pembelajaran matematika di tingkat SMP. Monopoli ini juga dapat digunakan di tingkat SMA dengan cara mengubah soal-soal yang ada pada kartu tantangan dan menyesuaikannya dengan KD yang berlaku di tingkat SMA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada monopoli bangun datar. Untuk komponen dari monopoli bangun datar, yang pertama ada pion. Pion ini yang akan dijalankan oleh 2 atau 4 orang pemain. Yang kedua ada dadu. Dadu ini yang akan menentukan berapa langkah pemain tersebut akan menjalankan pionnya. Yang ketiga ada kartu dana umum. Yang keempat, ada kartu kesempatan. Yang kelima, ada rumah dan hotel. Yang keenam, ada kartu hak milik tanah. Selanjutnya, ada kartu tantangan atau kartu soal. Kartu tantangan ini yang harus dijawab dan didiskusikan oleh setiap pemain atau kelompoknya. Yang terakhir, komponen dari monopoli bangun datar ada uang mainan. Di sini uang mainannya terdiri dari uang pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. Untuk besaran uang yang akan dibagikan seperti ini. Ada uang pecahan 100.000, 50.000, 5.000, 10.000, 1.000, dan 20.000. Atau cara bermain monopoli bangun datar. Yang pertama, dengan menentukan siapa yang terlebih dahulu akan bermain dengan cara semua peserta mengocok dadu dan siapa yang mendapatkan angka terbesar maka berhak bermain terlebih dahulu. Selanjutnya, peserta mengocok dadu kembali untuk menggerakkan pion-pion di sini kita mendapatkan angka 1, maka pion harus dijalankan sesuai dengan angka yang didapatkan
dari dadu yang telah dikocok tadi. Di sini, pion yang pertama berhenti di wilayah segitiga, sehingga ia harus mengambil kartu tantangan dan mendiskusikan bersama dengan kelompoknya. Apabila jawaban ia benar, maka ia diperbolehkan untuk membeli tanah tersebut atau tidak. Apabila jawabannya salah, maka pemain tidak mendapatkan apapun. Jika pemain berniat untuk membeli tanah tersebut, maka dia berhak mendapatkan kartu hak milik. Di dalam kartu hak milik ini terdapat jumlah uang yang harus dibayarkan ketika pemain lain berhenti di daerahnya, serta jumlah uang yang harus dibayarkan pemilik tanah apabila ia ingin mendirikan rumah dan hotel. Untuk jumlah maksimal mendirikan rumah adalah 3 dan jumlah maksimal mendirikan hotel 1. Setiap pemain mendapatkan kesempatan 3 kali menjawab salah di kartu tantangan. Apabila ia sudah melebihi maksimal 3 kali salah, dia harus mendekam di penjara dan melewatkan putaran sampai semua pemain harus melewati start. Baru dia akan mulai kembali untuk bermain. Apabila pemain berhenti pada daerah milik lawan, maka pemain harus mengambil kartu tantangan dan menjawab pertanyaannya. Jika ia berhasil menjawab, maka ia mendapatkan diskon sebesar 50% dari denda. Sebaliknya, apabila dia tidak dapat menjawab atau menjawabnya dengan salah, maka harus membayar denda secara utuh yang dapat dilihat dari kartu hak milik. Untuk harga denda sewa tanah sebesar 65.000. Apabila pemilik tanah mempunyai 1 buah rumah, maka denda yang harus dibayarkan sebesar 80.000. Jika 2 rumah 95.000 dan jika 3 rumah 110.000, serta untuk 1 buah hotel, denda yang harus dibayarkan sebesar 140.000. Bila pemain berhenti pada komplek kesempatan, maka pemain harus mengambil kartu kesempatan. Kartu kesempatan berwarna merah, di mana di dalam kartu tersebut terdapat kejutan mulai dari membayar pajak dan hadiah. Apabila pemain berhenti pada kompleks dana umum, maka dia harus mengambil kartu yang berwarna hijau atau kartu dana umum yang berisikan hukuman maupun hadiah dan menaruhnya, dan setelah itu menaruhnya kembali ke dalam tumpukan paling bawah. Apabila pemain berhenti pada kompleks bayar PLN, maka pemain harus membayar pajak PLN sebesar Rp20.000. Apabila pemain berhenti pada komplek hanya lewat,
maka dia tidak akan mendapatkan apapun. Sedangkan apabila pemain berhenti pada kompleks bayar pajak, maka dia harus membayar pajak sebesar Rp50.000. Begitulah pemaparan media pembelajaran matematika dari saya berupa monopoli bangun datar yang telah saya buat sendiri dengan harapan agar siswa dapat mengenal lebih jauh tentang bangun datar serta dapat mendefinisikan ciri-ciri dan dapat menyelesaikan soal-soal yang terkait. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.